Chapter 1646, Abed One and a Future Planet. Permintaan maaf, Tetua Geng. Kami tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Sepakat. Kami sudah bertanya di sekitar kita sendiri. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang pernah bertemu Xiaoxi. Petik 2. Doais Geng, sebagian besar rumah dari Sunrise Divine Nation juga tidak memiliki kontak dengannya. Beberapa memang melihatnya beberapa jam yang lalu, tetapi dia tertutup dan tampaknya menghindari orang lain. Petik 2. Biarkan saja, Doais Geng. Ini adalah acara yang terdiri dari ribuan orang. Beberapa kecelakaan pasti akan terjadi. Petik 2. Kerugian itu tidak terjadi pada mereka, tentu saja mereka tidak menganggapnya serius. Kematian bukan masalah selama itu terjadi pada orang lain. Begitulah cara dunia bela diri selalu. Korban di faksi lain bukan urusan mereka. Mereka akan lebih cepat mengejek Hao Xiao untuk kemalangan mereka daripada mengkhawatirkan mereka. Bagaimanapun, 10 negara ilahi bukanlah front persatuan. Konflik dan persaingan di antara mereka berarti bahwa jaringan hubungan itu rumit. Banyak di antara 10 negara ilahi menganggap kematian Xiaoxi tidak lebih dari peristiwa yang menarik. Itu sebabnya 3 rumah Polylore Divine Nation telah diejek karena kegagalan mereka di Pulau Winterdraw. Seorang pria muda berjalan keluar dari kerumunan saat ketegangan di udara semakin terasa. Dia patuh mendekati Tetua Geng. Geng senior, aku melihat cincin penyimpanan ini ketika aku pergi. Aku mengambilnya karena aku tidak tahu milik siapa. Aku pikir itu hanya keberuntungan. Mungkin cincinnya. Berikan padaku, Tetua Geng bergegas keluar. Jika cincin yang hilang itu milik Xiaoxi, sesuatu yang buruk pasti terjadi. Peluang si jenius bertahan adalah tipis. Pria muda itu adalah keturunan dari faksi kecil. Dia dengan gugup menyajikan cincin penyimpanan. Wajah Tetua Geng jatuh begitu dia menatapnya. Desain cincin itu unik untuk Hao Xiao. Dia mengambilnya untuk pertimbangan yang cermat. Itu adalah Xiaoxi. Tetua Geng marah, ekspresinya gelap. Siapa itu? Siapa yang membunuhnya? Akui kejahatanmu sekarang. Pengecut, dasar pengecut. Orang seperti apa yang takut mengambil barang milik korban setelah membunuhnya? Tunjukkan dirimu dan biarkan aku melihatmu dengan mataku sendiri. Tetua Geng telah melupakan dirinya sendiri dalam kemarahannya. Yan Qingshan tidak bisa lebih terkejut. Dia sudah lama tidak keluar, kan? Dia merasa bersalah karena meninggalkan Brother Cao Yuan untuk menghadapi Xiaoxi sendirian. Perbuatan itu sangat membebani hati nuraninya. Dia sangat terkejut melihat Jiang Chen berhasil keluar hidup-hidup. Sekarang, perasaan itu memberi jalan ke ekstasi dan syok. Dia bergerak lebih dekat ke Jiang Chen dan mentransmisikan, apakah kamu melakukannya? Jiang Chen bermain bodoh. Hah, maksud kamu apa? Yang Qingshan berhenti. Senyum bengkok menarik bibirnya ketika dia menyadari apa yang sedang dimainkan Jiang Chen. Dia masih terpana, tetapi tidak mendorong. Dia mengubah ekspresinya menjadi ketidakpedulian dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa lebih puas. Xiaoxi terlalu sombong. Yan Qingshan akan berbohong jika dia mengaku tidak membenci jenius saingannya, dan pada kenyataannya akan menjadi yang pertama untuk bertepuk tangan jika rekannya meninggal. Dia ingin mengolok-olok Yan Jinan. Apakah ini orang yang telah kamu sukai? Dia terbunuh tanpa ada orang yang lebih bijak. Petik 2. Mengingat situasinya, dia tetap diam. Tetua Geng sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak memiliki petunjuk, tidak ada informasi, tidak ada bukti. Salah satu kontestan bisa menjadi pembunuhnya. Dan, si pembunuh licik. Dia membuat keputusan untuk membuang cincin Xiaoxi sebagai gantinya. Siapapun yang mengambilnya bisa menjadi herring merahnya. Tetua Geng mengintip pemuda yang membalikkan cincin. Tidak peduli bagaimana penampilannya, pemuda ini tidak akan mampu membunuh Xiaoxi. Dia cemberut pada pria muda itu. Siapa namamu? Pria rendahan ini adalah Yan Xing. Baiklah, aku sudah mendengarmu. Kamu boleh pergi sekarang. Tetua Geng mengantongi cincin itu. Dia tidak berniat memberikan hadiah untuk informasi tersebut. Pemuda itu menyerah karena dihadiahi dan diacak. Dia agak khawatir bahwa Tetua Geng akan menyalakannya jika dia melampaui sambutannya. Kematian Xiaoxi menyebabkan riak yang signifikan, tetapi tidak sebesar insiden di Pulau Winterdraw. Hanya ada satu korban, dan Kepulauan Blue Smoke telah memperingatkan para peserta. Anggota Hao Xian penasaran, tetapi mereka tetap sopan.
Mereka tidak berani memprovokasi House Xiaohu pada saat seperti ini. Tetua dia dan Tetua Kuan memimpin kelompok keturunan jauh. Yan Qingsang meraih Jiang Chen. Ikuti aku, Brother Zhao Yuan. Ini adalah tujuan Jiang Chen untuk menjadi dekat dengan House Yan untuk memulai. Dia pergi. Berhentilah menyeretku kemana-mana. Aku akan pergi bersamamu. Yan Qingsang mencibir dan memberi Yan Jinan tatapan mengejek. Bagaimana kalau kita periksa temuan kita sekarang? Kenapa tidak? Jiang Chen mengirim pesan kepadanya dengan tergesa-gesa. Biarkan dia mengeluarkan bijinya terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka melihat semua yang kamu miliki. Kamu hanya perlu menang. Petik 2. Dia menemukan hampir 300 keping batu giok kuno. Menurut perkiraannya, lebih dari 20 cukup untuk memenangkan taruhan. Yan Jinan dan yang lainnya tidak memiliki bakat dalam mendeteksi giok kuno. Butuh keajaiban bagi mereka untuk menang. House Yan segera menemukan jalan ke sebuah toko pengolahan biji. Yan Qingsang menang dengan hanya 15 buah batu giok kuno. Meskipun jumlah besar biji yang ditemukan Yan Jinan, sebagian besar tidak bernilai. Dia memang memperoleh sekitar selusin biji yang mengandung batu giok kuno, tetapi kualitasnya biasa-biasa saja di terbaik. Dua lainnya berperforma lebih buruk. Adapun Yan Qingsang, ia menyajikan 15 biji berisi batu giok kuno. Dia adalah pemenang yang jelas di antara mereka berempat. 30 juta batu itu miliknya. Yan Jinan dan dua lainnya mengutuk dan bersumpah, tetapi mereka tidak berani kembali pada kata-kata mereka. Hukum keluarga House Yan bukan lelucon. Seseorang bisa kalah, tetapi harus kalah dengan bermartabat. Tetua He dan Tetua Kuan terkejut oleh penemuan Yan Qingsang. Mereka bertukar pandangan bingung. Begitu mereka kembali ke istana, kedua lelaki tua itu memanggil Yan Qingsang. Kamu melakukannya dengan baik di festival batu giok, Qingsang, sapa Tetua He. Selamat atas penampilanmu yang luar biasa dan memenangkan 30 juta batu. Hehe, apa yang diajarkan oleh saudara Zhao Yuan tentang mengenali batu giok kuno itu berguna. Mereka telah untuk mengakui kekalahan mereka. Tetua He, Zhao Yuan adalah seorang kultivator pengembara dari latar belakang yang sederhana. Dia selalu ingin mendapatkan pijakan di Jianghu. Dengan bakat dan warisan keluarga, ia terikat untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Mungkin dia bisa membantu House Yan. Apa yang kamu pikirkan? Tetua dia terkejut. Maksudmu kamu tidak menang karena keberuntungan, tetapi dengan metode yang dia ajarkan padamu. Tidak beruntung. Yan Qingsang jujur dengan mereka. Keberuntungan mungkin bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi tidak ada yang bisa mengandalkan keberuntungan sendirian seumur hidup. Baik, bagaimana menurut kamu, Tetua Kuan? Kebenaran berbicara paling keras, tetua dia semakin ingin tahu tentang teman Yan Qingsang ini. Jika pengembara tidak berteman dengan Qingsang dengan motif tersembunyi, aku percaya bahwa dia dapat berguna bagi kita, pendapat Tetua Kuan. Dengan kemampuannya, keluarga lain akan dengan senang hati membawanya ke Flip. Apa yang kamu rencanakan pada awalnya, Qingsang? Tetua He bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin mengundangnya untuk bergabung dengan aku. Setelah melihat apa yang dia mampu, aku percaya itu akan menjadi kerugian besar bagi House Yan jika kita tidak menahannya. Petik 2. Kedua tetua berbagi pandangan dan melambai padanya. Kamu boleh pergi, Qingsang. Ini bukan masalah sepele. Kita harus membahasnya terlebih dahulu. Petik 2. Keduanya adalah rubah lihai yang hidup lama sekali. Mereka tidak akan mengambil keputusan dengan mudah. Begitu Yan Qingsang keluar dari pendengaran, tetua dia menghela nafas. Yan Qingsang aneh di keluarga. Dia berselisih dengan para jenius lain, tetapi dekat dengan seorang kultivator pengembara yang tidak terkait. Aku curiga dia mendapatkan lebih dari apa yang dia tunjukkan pada kita. Petik 2. Lupakan saja, rumah itu tidak mengharuskan mereka menyerahkan temuan mereka, Tetua Kuan berbicara. Biarkan dia memiliki batu giok. Jika dia memiliki pertemuan yang membantunya menonjol dari para jenius, itu adalah hal yang baik untuk keluarga. Sejujurnya, meskipun ada beberapa orang jenius dengan bakat yang lebih baik dalam kultivasi daripada Qingsang, tidak ada dari mereka yang bisa membandingkannya dengan backbone, kemurahan hati, dan grit. Petik 2. Tetua dia berhenti. Kamu juga berpikir begitu? Tetua Kuan mengangguk. Ya, kita mungkin juga menutup mata terhadap beberapa tindakannya. Tapi siapa sebenarnya Zhao Yuan ini? Petik 2. Bagaimana kalau kita menanyai pemuda itu dan mengingatkannya untuk tetap sejalan? Usul Tetua He. Kita dapat menanyainya,
tetapi tidak menginterogasinya. Tetua Kuan berhati-hati. Para pria muda seperti dia bangga. Jika dia menemukan sikap kita bermusuhan, itu bisa lebih berbahaya daripada kebaikan. Petik 2. Tetua dia merenungkan secara mendalam. Pada akhirnya, dia mengangguk. Kamu benar, akan lebih baik jika seseorang seperti dia ada di pihak kita. Petik 2. Jiang Chen dipanggil ke kamar tidak lama setelah itu. Dia menyembunyikan senyum. Yan Qingsang harus menyatakan niatnya untuk merekrut Jiang Chen dan meminta izin dari dua orang tua. Mereka harus memanggilnya untuk menguji air. Jiang Chen mempertajam fokusnya. Itu saudara Zhao Yuan, bukan? Aku mendengar dari Yan Qingsang bahwa metode rahasia kamu sangat membantunya dalam mencari batu giok kuno. Sungguh menakjubkan bahwa kamu mewarisi bakat yang luar biasa. Orang tua ini terkesan. Petik 2. Ini basa-basi kosong. Jiang Chen mengangguk dan tersenyum sebagai tanggapan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chapter 1647, The Princess Looks for a Consort. Setelah putaran percakapan yang agak tidak menentu, Tetua He sampai pada pertanyaan penting dengan terkekeh. Brother Zhao Yuan, memalukan bahwa kamu hanyalah seorang kultivator yang berkeliaran dengan bakat kamu. Karena kamu dan Qingsang sangat akrab, kami ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan Hao Xian. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan kamu jika kamu melakukannya. Petik 2. Mereka akhirnya sampai pada topik yang paling penting. Jiang Chen tersenyum tipis. Para tetua yang terhormat, aku selalu mengagumi 10 negara ilahi. Kultivasi aku hanya belum menawarkan aku peluang kemajuan yang baik sampai sekarang. Karena itu, aku berterima kasih atas undangan kamu yang sopan. Bolehkah aku bertanya, peran apa yang akan aku ikuti di rumah ini? Aku tidak tertarik untuk melakukannya sebagai pelayan dalam bentuk apapun, tapi aku mungkin menganggapnya sebagai ahli tamu atau penasihat. Kata-kata ini sebenarnya cara untuk maju dalam bentuk retret. Kedua tetua bertukar pandang. Terlepas dari penampilannya yang jujur dan sederhana, pemuda ini sulit untuk dibodohi. Mereka memang ingin menyesatkan dan menipu dia untuk menjadi pelayan bagi Hao Xian, tetapi pikiran jernih pemuda itu memungkinkannya untuk mempertahankan garis bawah dan tujuannya sendiri dalam menghadapi sebuah faksi dari 10 negara Divine. Haha, selama kamu memamerkan bakatmu setelah kamu bergabung, kami memiliki lebih dari cukup ruang untuk tamu terhormat. Faksi 10 negara ilahi tidak dengan mudah mengundang orang lain untuk menjadi tamu mereka. Hanya mereka yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang memiliki kemewahan dan hak itu. Jika aku diberikan posisi itu, maka aku sangat senang untuk berafiliasi di bawah sayap Hao Xian. Jiang Chen menawarkan sedikit pujian licik. Tiba-tiba, ada pertengkaran keras dari luar. Yan He, Yan Kuan, keluar ke sini sekarang juga. Suara gemuruh datang dari tetua geng rumah Xiaohu. Usahanya untuk menyebabkan keributan kembali di Yellow Dragon Ridge tidak berhasil. Apa yang dia lakukan di sini? Para tetua bertukar pandangan waspada. Meskipun mereka adalah tetua rumah Yan, mereka tetap memiliki rasa takut refleksif terhadap rumah Xiaohu. Ayo keluar dan lihat, mereka tidak bisa menghindari Xiaohu geng sekarang setelah mereka dinamai. Dia di depan pintu mereka. Mengapa kamu begitu marah, brother geng? Ayo, duduklah. Tetua dia mengabaikan ekspresi berbahaya pria tua itu, hanya membalas senyum. Aku tidak tertarik pada kesopanan palsu kamu, jawab tetua geng dengan muram. Panggil Yan Qingsang rumahmu. Apa yang telah dilakukan Qingsang? Tetua dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku menduga bahwa dia adalah pelakunya yang bertanggung jawab untuk menyergap Xiaoxi. Investigasi aku memberitahu aku bahwa Yan Qingsang menghasilkan banyak uang dari penggaliannya. Aku bertanya-tanya, apakah dia mendapatkan semua batu giok itu sendirian? Petik 2. Pengumpulan informasi Xiaohu geng diakui cukup mampu. Tidak mudah untuk menemukan begitu banyak detail dalam waktu yang sangat singkat. Tetua Kuan bertukar pandang dengan Tetua He. Kakak geng, dia tersenyum masam, bagaimana mungkin kekuatan Qingsang bisa mengancam Xiaoxi? Aku pikir kamu terlalu banyak mendengarkan kabar angin. Petik 2. Konyol, kami bertanya kepada banyak orang dalam penyelidikan kami. Mereka memberitahu kami bahwa Yan Qingsang muncul di dekat tempat Xiaoxi menghilang. Petik 2. Logika ini hampir tidak rasional dalam kesibukannya. Apakah pejalan kaki benar-benar dapat diklasifikasi sebagai pelakunya? Yan Qingsang dengan cepat dipanggil dan diberitahu tentang tuduhan itu. Para tetua yang terhormat, protesnya, kamu terlalu memikirkan aku.
Kultivasi aku terlalu jauh untuk menyergap Xiaoxi. Apakah aku benar-benar akan menjadi Yan Qingsang jika aku bisa mengalahkannya? Petik 2. Dia memang jauh lebih lemah dari kultivator akhir. Huff. Kenapa kamu ada di dekat sana? Xiahou Geng memeriksa dengan dingin. Di mana yang kamu maksud dengan terdekat, tetua geng? Aku pernah berkunjung ke banyak tempat selama sebulan terakhir. Aku tidak pernah tinggal di tempat tertentu terlalu lama, dan aku keluar lebih awal untuk boot. Aku kira waktunya tidak cocok, kan? Aku belum melihatnya. Penolakan Yan Qingsang jelas, logis, dan berbasis bukti. Bahkan Xiahou Geng merasa sulit untuk membantah pemuda itu. Meskipun lelaki tua itu tidak senang, dia tidak punya bukti untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan demikian interogasinya selesai, dia keluar dengan gusar. Hao Xian tidak bisa berbuat apa-apa tentang perilaku sombong Xiahou Geng, tetua He dan Kuan sama-sama frustrasi. Mereka dipanggil dengan nama, tetapi tidak bisa melakukan lebih dari merajuk. Festival Batu Giok telah berakhir, tetapi semangat di kota ajaib di sekitar Batu Giok kuno tidak menghilang. Setiap toko Batu Giok di kota itu sibuk dengan aktivitas. Kadang-kadang, ada berita eksplosif tentang penemuan Batu Giok kuno yang lain, terkadang pangkat tertinggi. Bicara tentang mencari dan begitu menemukan warisan primordial lain adalah tipe tercepat untuk disebarkan. Seluruh kota telah kehilangan dirinya sendiri ke atmosfer gila ini. Pelelangan dan penjualan terjadi di mana-mana. Bahkan kontingen Hao Xian tidak bisa menghindari terpengaruh oleh semangat. Mereka bergabung dalam kegiatan tersebut beberapa kali. Tentu saja, ada sekelompok kecil pemenang yang beruntung di Festival Batu Giok kuno yang telah menerima warisan yang luar biasa. Banyak yang mengagumi dan iri dengan kekayaan mereka. Beberapa dari warisan ini begitu kuat dan berharga sehingga bahkan para jenius 10 negara ilahi tidak memiliki yang seperti mereka. Berita besar, kamu telah mendengar, Putri Kepulauan Blue Smoke mencari seorang pangeran permaisuri. Keluarga kekaisaran berjanji bahwa jika 10 bangsa jenius-jenius muda berhasil memenangkan hatinya, ia akan diberikan sepotong batu giok kuno dengan kualitas terbaik. Ini akan berisi warisan primordial yang sulit ditemui dalam 10.000 tahun. Petik 2. Miracle City dilemparkan ke dalam kegilaan yang lebih besar setelah berita. Pernikahan seorang putri adalah peristiwa penting. Bahwa itu terjadi setelah festival batu giok kuno membuatnya lebih dari itu. Berita menarik difermentasi di hati banyak batang muda. Mereka tidak bisa lagi duduk diam. Di kediaman Hao Xian, Yan Qingsang agak bersemangat sendiri. Kakak Shao Yuan, apakah menurutmu aku pasangan yang cocok untuk Putri Blue Smoke? Tentu, dan itu akan menguntungkan Blue Smoke daripada milikmu. Tetapi aku percaya bahwa banyak dari para jenius yang ada di sini berpikiran sama seperti kamu. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik pada sang putri, tetapi mereka pasti bernafsu pada batu giok kuno. Sang putri tampaknya lebih seperti aksesori dalam kasus ini. Kata-kata Jiang Chen berdering benar. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir aku tipe pria yang menjual cinta aku untuk mendapat untung? Tetapi jika sang putri terlihat seperti katak, maka aku pikir aku harus lulus. Petik 2. Kenapa kamu tidak melihat seperti apa dia? Bagaimana jika dia secantik peri, wajahnya layak negara dan kota? Petik 2. Haha, aku agak khawatir tentang itu. Aku sangat tampan sehingga aku takut dia akan jatuh cinta pada aku pada pandangan pertama. Bukankah aku akan dirugikan? Yan Qingsang agak narsis. Jiang Chen langsung kehilangan kata-kata. Di pelataran dalam istana kota Miracle, beberapa perwakilan keluarga kekaisaran dengan cemas mempersiapkan sesuatu. Mereka ingin memanfaatkan peluang emas yang ditawarkan oleh Festival Giok untuk memaksimalkan jangkauan Blue Smoke. Kesempatan seorang putri memilih pendampingnya cukup penting. Jadi, setiap detail harus disiapkan dengan sempurna. Seorang Kasim pucat keluar dari dalam. Pangeran Kekaisaran, sang putri telah menolak untuk makan selama beberapa hari. Dia tampaknya sangat tahan terhadap perjodohan kami. Petik 2. Haha, Kasim Jia, kamu harus tahu temperamen sang putri setelah melayaninya selama ini. Tapi kamu sudah melayani keluarga kekaisaran lebih lama, iya. Yang mana kamu lebih loyal kepada, keluarga kekaisaran atau putri? Seorang perwakilan kekaisaran setengah baya bertanya sambil tersenyum. Si Kasim segera mewarnai. Keluarga kekaisaran, tentu saja. Loyalitas aku kepada sang putri adalah sama, bukan? Menimbang bahwa dia milik keluarga kekaisaran. Haha, sang putri, kuharap dia tahu apa yang baik untuknya.
Adik lelaki aku telah mengangkatnya untuk menonjol saat ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama jika dia tidak mau bekerja sama. Petik 2. Dia sebenarnya bukan bagian dari garis keturunan kekaisaran. Dia tidak berbagi hati dan visi kami, kata seorang kerabat kekaisaran lainnya. Sayangnya, aku ingin tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia. Putri ini sedingin es. Dia sangat mengabaikan siapapun. Jika dia tidak cantik, bahkan seekor anjing tidak akan mau menyentuhnya. Petik 2. Cukup, dia diberikan statusnya oleh Yang Mulia sendiri. Yang Mulia memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Dia cantik dan berbakat, agak sedingin es, tapi batang-batang besar faksi menyukai sifat seperti itu, bukan? Petik 2. Haha, kurasa itu benar. Aku mendengar banyak dari para jenius muda itu anehnya masokis. Mereka tidak tertarik pada gadis-gadis yang mudah disayanginya, dan mengejar gadis-gadis yang sulit didapat dan dingin. Petik 2. Jadi putri kita seharusnya terbukti cukup menarik. Selama dia mengikuti program, tentu saja. Tidak ada anggota keluarga kekaisaran yang sangat menghormati sang putri. Bahkan, mereka tampaknya tidak menghargai sama sekali dalam diskusi mereka. Jika sang putri bukan dari garis keturunan kekaisaran, apakah itu berarti dia telah ditemukan di suatu tempat? Di dalam halaman istana kekaisaran, Putri Bluesmoke Isles berdiri di ambang jendela dengan jubah putih salju. Dia menatap ke kejauhan, matanya tenang dan suram. Seolah-olah dia sepenuhnya terpisah dari dunia. Ada sesekali kesedihan dalam penampilannya yang membisu, seolah-olah kesedihan masa lalu menyiksa jantungnya yang terpencil dari waktu ke waktu. Sudah bertahun-tahun, dan aku berada di negeri yang jauh ini. Aku ingin tahu apakah mereka yang kembali ke rumah baik-baik saja. Apakah dia lolos dari musibah itu? Sang putri punya banyak pikiran. Meskipun tubuhnya berada di dalam istana, hatinya melayang beberapa juta mil jauhnya. Meskipun secara nominal dia adalah anggota keluarga kekaisaran, dia tidak pernah merasakan perasaan memiliki selama bertahun-tahun di sini. Dia merindukan tanah airnya, dan semua wajah yang dikenalnya yang melayang dalam ingatannya. Chapter 1648, A Martial Competition for a Hand in Mariage. Kontingen House Yan telah merencanakan untuk kembali ke Eternal Divine Nation tepat setelah Festival Giok. Namun, generasi yang lebih muda mengejar sedikit untuk berpartisipasi dalam pemilihan permaisuri putri. Hadiahnya cukup ganteng. Para tetua berunding di antara mereka sendiri sebelum mengambil keputusan. Karena tidak ada hal buruk yang terjadi selama Festival Batu Giok, beberapa hari lagi tidak akan menyakitkan. Mengapa tidak membiarkan anak-anak menikmati diri mereka sendiri dalam perayaan yang akan datang? Jika salah satu dari mereka berhasil membawa pulang sang putri, jauh lebih baik. Lagi pula, tidak ada orang jenius yang datang ke Festival Batu Giok adalah talenta top di rumah, selain dari Huanger. Mereka tidak benar-benar memenuhi syarat untuk menikah dengan rumah-rumah besar lainnya. Jika pernikahan dapat diatur dengan faksi kelas 2 seperti Bluesmoke, serikat pekerja akan menawarkan keuntungan psikologis dan material. Kenapa tidak? Kepulauan Bluesmoke memainkan suasana sebanyak mungkin. Proses memilih pengantin pria adalah salah satu yang paling mengecewakan, melalui turnamen bela diri. Namun, cara kasar semacam itu juga cenderung menarik perhatian terbesar. Persyaratan untuk berpartisipasi persis sama dengan Festival Batu Giok kuno. Seorang jenius muda dalam kisaran usia yang sama, dengan kualifikasi yang sama. Bahkan, siapapun yang berpartisipasi dalam festival itu tidak perlu mendaftar ulang untuk masuk. Mereka yang tidak hanya perlu lulus inspeksi sepintas. Para jenius muda itu baik-baik saja dan benar-benar kesal. Rumor dan gosip tentang Putri Bluesmoke mulai beredar. Mereka semua secara seragam menggambarkannya sebagai wanita yang sangat cantik. Karena itu, minat padanya tumbuh semakin kuat. Jiang Chen merasakan antusiasme Yan Qingsang selama beberapa hari terakhir. Dia tampak sangat ingin mencapai tujuannya untuk memenangkan sang putri. Saudara Cao Yuan, bisakah kamu jujur dengan aku? Menurut kamu, seberapa besar kemungkinan aku akan berada di puncak untuk turnamen ini? Pemuda itu bertanya seperti apa ke-18 kalinya. Aku katakan, Saudara Yan, kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin tahu jawabannya, mengapa tidak melakukan upaya nyata? Pernahkah kamu melihat semua jenius yang datang dari 10 negara ilahi? Jika kamu tidak tahu yang mana dari mereka yang akan menjadi pesaing kamu, pergi melihatnya sendiri adalah tindakan terbaik. Petik 2. Yan Qingsang mendesah pelan. Beberapa lusin faksi telah datang dari 10 negara ilahi.
Tentang itu, banyak jenius muda mereka pasti lebih kuat dari aku. Jika aku sekuat kamu, kakak. Tiba-tiba matanya bersinar pada ini. Dia membuka pintu dan mengintip, lalu menutupnya dan kembali diam-diam. Tentang Xiaoxi itu, dia melafalkan dengan suara rendah. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Sudah kubilang, aku tidak melihatnya. Haha, kamu menyembunyikan kekuatan sejatimu selama ini, kan? Yan Qingsang meninju bahu Jiang Chen dengan bercanda. Tetap saja, aku cukup puas setiap kali aku ingat tusukan sombong itu sudah mati. Dia sedikit diganggu oleh Xiaoxi. Sangat memuaskan untuk memikirkan kematian tercela yang terakhir. Kejadian itu telah mengajarkan Yan Qingsang sedikit lebih banyak tentang teman barunya juga. Dia mengira saudara Zhao Yuan hanyalah seorang sarjana yang berpengetahuan luas tentang batu giok kuno. Dia tidak pernah memberikan banyak pertimbangan kepada kecakapan bela diri saudaranya. Sekarang dia tahu bahwa Zhao Yuan lebih unggul darinya dalam aspek ini juga. Yan Qingsang sangat percaya bahwa dia perlu membangun hubungan yang benar dengan pemuda itu dan membawanya ke keluarga. Brother Zhao Yuan akan sangat membantu dalam banyak aspek kehidupan dan masa depannya. Jika temannya membuat nama untuk dirinya sendiri suatu hari nanti, Yan Qingsang akan berbagi dalam kehormatan itu. Pria muda dari House Yan menghela nafas, lalu membuat pernyataan yang tidak terduga. Saudaraku, aku tahu kamu agak tertarik pada sepupuku, tetapi benar-benar tidak mungkin di antara kalian berdua. Aku mendengar bahwa Putri Blue Smoke mempesona dan anggun, sebanding dengan kecantikannya dengan 16 jepit rambut emas Ten Divine Nations. Jika aku tidak berhasil, mungkin kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Selain beberapa orang terpilih seperti Ye Zhou dari Polylore, sangat mudah bagi kamu untuk mengalahkan hampir semua orang di sini. Petik 2. Seorang pria yang bisa membunuh Xiaoxi pasti akan melompat lebih cepat daripada korbannya. Dugaan di atas masuk akal mengingat hal itu. Jiang Chen memutar matanya. Kakak Yan, tolong jangan mainkan mak comblang buat aku. Aku memiliki hal-hal lain yang sibuk dengan aku. Jangan seret aku ke ini, oke? Petik 2. Ayo, Yan Qingsang terkekeh. Aku dengar mereka secara resmi memulai kompetisi hari ini. Hanya goreng kecil akan bertarung di awal, tapi mungkin kita akan melihat 1 atau 2 ahli juga. Ayo tonton dari sela-sela terlebih dahulu. Ada 1 bulan di turnamen ini. Penggarap yang lebih terampil seperti kita harus masuk nanti. Petik 2. Tempat yang ditetapkan untuk kompetisi adalah arena Kota Miracle. Semua 12 tahap dibuka untuk umum. Mulai dari hari ini dan seterusnya, siapapun yang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dalam sebuah arena memiliki hak untuk menampilkan dirinya kepada sang putri, seperti yang dinyatakan oleh pemerintah Blue Smoke. Jika ada yang bisa tetap tak terkalahkan setelah 1 bulan, ia akan berada di antara para pelamar yang tersedia untuk seleksi pribadi sang putri. Jika hanya 1 yang melakukannya, dia akan menjadi pengantin pria secara default. Jika banyak yang melakukannya, baik putri atau pertandingan eliminasi akan menghapus kandidat tambahan. Aturannya jauh dari jelas, tapi Jiang Chen melihat melalui tipu muslihat. Pengaturan ini adalah perlindungan terhadap kemungkinan bahwa pemenang yang muncul bukan dari 10 negara ilahi. Rencana Blue Smoke akan sia-sia kalau begitu. Blue Smoke jelas berencana untuk menggunakan apa yang disebut turnamen perang untuk mengawinkan puterinya menjadi 10 negara ilahi, yang akan meningkatkan status sosialnya sendiri. Jiang Chen cukup tajam untuk memperhatikan ambisi Blue Smoke yang patut diperhatikan. Itu bisa dimengerti. Setiap faksi atau bangsa secara alami ingin menjadi lebih kuat. Dalam dunia bela diri Dao, siapapun yang puas dengan status quo berada dalam situasi berbahaya. Hanya melalui kemajuan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kemungkinan bertahan hidup seseorang. Jiang Chen terpengaruh oleh pandangan rakyat jelata pekerja keras di berbagai tahap. Mereka menyerang dengan semangat yang membuat perasaan was-was dengan tampilan penuh. Blue Smoke ingin terhubung dengan 10 negara ilahi, dan para pembudidaya yang berkeliaran dan faksi yang lebih kecil ini ingin bergabung dengan Blue Smoke pada gilirannya. Begitulah kehidupan di dunia bela diri Dao. Dia memiliki sedikit minat dalam mengamati pertarungan pada tingkat keahlian yang rendah. Faktanya, dia menemukan pukulan yang ditukar positif membosankan. Ketika dia mencoba berdiri dan pergi, dia merasakan Yan Qingsang menarik lengannya. Jangan pergi dulu, kami bahkan belum melihat sang putri. Mengapa kamu terburu-buru? Petik 2. Kamu ingin melihat sang putri, bukan aku, Jiang Chen mendengus. Tapi aku ingin kamu menemaniku.
Yan Qingsang terdengar pusing. Jiang Chen tidak tahu bagaimana menanggapi temannya. Pria muda di sini dan pemuda yang keras kepala di Jade Revel Lodge nyaris bukan orang yang sama. Setiap orang memiliki sisi untuk mereka yang sebagian besar dunia tidak tahu. Jiang Chen tidak menolak permintaan Yan Qingsang. Dia tahu bahwa jika dia ingin lebih dekat dengan House Yan, Yan Qingsang akan menjadi bagian besar dari rencana itu. Karena itu, ia cenderung akomodatif dalam banyak hal. Antusiasme Yan Qingsang berlari sangat tinggi sehingga dia tidak cukup puas bahkan setelah seharian. Apakah dia benar-benar ingin jatuh cinta seburuk itu? Ketika mereka kembali ke kediaman House Yan, Huang sedang berjalan-jalan di dekat pintu masuk. Dia berhenti ketika dia melihat dua pemuda tiba di rumah, menatap Yan Qingsang dengan setengah tersenyum. Kudengar kamu pergi untuk memenangkan tangan sang putri dalam pernikahan, sepupu. Bagaimana kabarmu hari ini? Petik 2. Yan Qingsang bangga atas waktu yang dihabiskannya hari ini. Aku memang pergi ke arena, tetapi aku tidak berpartisipasi. Para ahli seperti kami harus menunggu sedikit dalam cadangan, kamu tahu. Petik 2. Kami, jamak. Huang melirik Jiang Chen, senyumnya sedikit melebar. Jiang Chen mengangkat bahu. Jangan dengarkan kebohongannya, Nona Huanger. Dia sangat tertarik dengan semua ini dan kebetulan menyeretku untuk itu. Petik 2. Tidak, Brother Cao Yuan. Kamu seharusnya tidak memfitnah aku. Protes Yan Qingsang. Aku hampir tidak tergoda. Dan hei, berhentilah berpura-pura menjadi pria terhormat di depan sepupu aku. Mari kita masuk ke dalam. Pemuda itu sangat waspada ketika datang ke Huang. Jiang Chen tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam rumah sementara Yan House, ia dan Huang saling memperlakukan sebagai tamu dan tuan rumah. Tidak mungkin mendeteksi apapun di antara mereka. Dia tahu dengan jelas bahwa Huang sedang diam-diam diawasi. Ketika Yan Qingsang meminta Jiang Chen untuk menemaninya ke arena pada hari berikutnya, ia bertemu dengan penolakan keras. Yan Qingsang menuju ke sana sendiri. Jiang Chen sementara itu, kembali ke penginapan tempat Hua Ming berada. Muridnya memang sangat taat. Dia telah memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Bocah itu sangat senang melihat tuannya sekali lagi. Kamu harus mendapatkan banyak di festival batu giok kuno, Tuan. Aku kira aku melakukannya, dan aku menemukan mitra dari bangsa Divine Eternal. Aku memberikan setengah kemenangan aku kepadanya. Namun, setengah dari kekayaan agak besar dalam dirinya sendiri. Petik 2. Bangsa ilahi abadi. Fraksi yang mana? Hua Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. House Yan, Jiang Chen menyatakan dengan datar. Kenapa rumah Yan? Aku mendengar House Xiaohu adalah faksi terkuat di bangsa Divine Eternal. Hua Ming berseru. Haha iya, House Xiaohu adalah yang terkuat saat ini. Jelas tidak akan dalam waktu dekat, Jiang Chen tersenyum. Hua Ming, kita harus tinggal di sini sedikit lebih lama. Mungkin kita akan pergi ke negara ilahi abadi setelah itu. Persiapkan diri kamu untuk kemungkinan itu. Petik 2. Hah, bangsa dewa abadi. Mata Hua Ming berbinar. Indah sekali. Impian terbesar aku adalah suatu hari nanti pergi ke 10 negara ilahi dan melihat sendiri pemandangan paling menakjubkan di Myriad Abyss. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa dalam pemahaman Hua Ming, 10 negara ilahi sama dengan tanah suci pulau Myriad Abyss. Dia tidak terburu-buru untuk mengubah prasangka muridnya tentang dunia. Hal-hal seperti itu membutuhkan pengalaman pribadi dan eksplorasi seiring waktu. Sangat sulit untuk secara paksa mengubah pandangan dunia dengan cara yang meyakinkan. Setelah memastikan Hua Ming baik-baik saja dan tenang, Jiang Chen berjanji untuk bertemu dengan muridnya dalam beberapa hari lagi. Dia memberi anak itu beberapa petunjuk dao bela diri sebelum kembali ke kediaman House Yan. Untuk sementara waktu berikutnya, Jiang Chen sesekali akan menemani Yan Qingsang ke arena untuk menonton perkelahian. Namun, sebagian besar waktu, ia tetap di kediaman sementara House Yan untuk mengolah bela diri miliknya sendiri. Dia telah merencanakan untuk memperbaiki sebuah kuali pil supremasi kaisar, tetapi tidak ada kesempatan atau lingkungan yang baik untuk melakukannya yang telah menghadirkan dirinya kepadanya. Spesimen hebat dari Heavencloud Ganoderma yang dia dapatkan kembali di Oriole Valley sudah siap untuk dikonversi. Chapter 1649, The Identity of the Princess. Jiang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi setiap hari. Disiplinnya mengesankan para tetua di House Yan, yang telah mengamatinya secara rahasia. Mereka semakin menyetujui pria muda itu. Pada awalnya,
Mereka khawatir bahwa dia mungkin mendekati Yan Qingshan dengan motif tersembunyi. Sekarang, tampak jelas bahwa dia hanyalah seorang kultivator pengembara yang rajin yang berusaha mendapatkan dukungan dari faksi besar. Dia bekerja untuk meningkatkan dirinya dan kultivasinya dengan fokus satu pikiran yang bahkan tidak banyak dimiliki oleh keturunan aristokrat. Jiang Chen tahu tetua dia dan tetua Kuan diam-diam mengawasinya, tetapi dia pura-pura tidak tahu dan tidak mengambil tindakan untuk mengubahnya. Di ruang tersembunyi di istana, tetua dia menghela nafas. Lihatlah dia, tetua Kuan, lalu lihatlah para remaja di keluarga kita. Ada kontras dengan cara mereka memperlakukan kultivasi mereka. Pemuda kita telah menjadi puas diri. Mereka tidak memiliki urgensi, kewaspadaan, dan kelaparan para penggarap berkeliaran. Pria muda ini memiliki potensi besar. Petik 2. Tetua Kuan menggemakan sentimennya, dibandingkan dengan Zhao Yuan, Yan Qingshan terlalu keras kepala, Yan Jinan terlalu sembrono, dan yang lain terlalu lemah lembut. Jika kamu bertanya kepada aku, hanya segelintir jenius dalam keluarga, seperti Zhen Huai, yang bisa menyaingi dia, tetua He, kita harus benar-benar merekrutnya dan membuatnya berguna untuk Hao Xian. Kalau tidak, seseorang yang berbakat seperti dia akan dengan mudah menemukan jalan menuju sukses dengan beralih ke keluarga aristokrat lainnya. Kami akan kehilangan berlian ini di saat yang sulit. Petik 2. Kita harus lebih memikirkannya. Aku khawatir dia mendekati kami dengan agenda yang tidak diketahui. Petik 2. Apa itu? Tanya tetua Kuan. Untuk mendekati Huanger, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Itu hanya perasaan, tapi mungkin insting aku salah kali ini. Dia tidak tampak seperti pria yang berahi. Dia sadar akan Huanger, tetapi tidak terobsesi dengannya. Bahkan turnamen untuk tangan sang putri telah menarik minatnya. Selain itu, banyak orang di Pulau Myriad abis tahu tentang Huanger. Seseorang yang secerdas Zhao Yuan tidak bisa menjadi pengecualian. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengidaminya dengan bodoh dengan risiko membuat musuh keluar dari rumah Yan dan rumah Xiaohu. Petik 2. Tetua dia benar. Itu menentang logika bagi Huang untuk menjadi tujuan utamanya. Ada 16 keindahan di 10 negara ilahi. Bahkan jika dia ingin melekatkan diri pada faksi yang lebih kuat, dia tidak akan memilih Huanger yang tak terjangkau. Petik 2. Tetua dia tertawa. Mungkin kita benar-benar terlalu sensitif. Di dalam istana Miracle City, anggota keluarga kerajaan berkumpul. Katakan pada putri untuk datang ke sini, Jia Gonggong. Hamba ini sudah melakukannya. Dia akan segera datang. Petik 2. Seorang keturunan kekaisaran muda mengejek. Dia pikir dia siapa? Pergi tangkap dia lagi. Petik 2. Dimengerti, Gonggong kembali setelah beberapa saat dengan seorang wanita muda di belakangnya. Kain putih salju menutupi tubuhnya yang tinggi dan ramping. Kedatangannya membawa kecemerlangan dingin yang menerangi ruangan. Para bangsawan menelan ludah di hadapan rahmatnya. Mereka harus mengakui bahwa sang putri sangat elegan dan cantik. Dia bukan dari darah bangsawan dan karena itu, para bangsawan tidak repot-repot untuk menyembunyikan tatapan predator mereka ketika mereka menganggapnya. Tanpa sepatah kata pun, sang putri duduk, alisnya yang halus dirajut. Dia mengabaikan yang berkumpul seolah-olah mereka tidak ada. Pangeran kekaisaran yang lebih tua berdeham. Putri Bi, turnamen sudah dimulai. Banyak yang meminta kamu untuk tampil. Mereka menginginkan kesempatan untuk mengagumi kecantikan dan keanggunan kamu. Petik 2. Aku tidak tertarik, jawabnya dengan baja dalam suaranya. Ada banyak putri di keluarga kerajaan. Pilih orang lain untuk tampil. Petik 2. Kamu dipilih sendiri oleh Yang Mulia, Putri Bi. Hanya kecantikan kamu yang tak tertandingi yang bisa menaklukkan para jenius dan membuat mereka jatuh cinta pada kamu. Ini adalah perintah kekaisaran untuk kebaikan keluarga kerajaan dan kepulauan Blue Smoke. Selain itu, bukankah hal yang baik bagi kamu untuk menemukan suami yang baik? Petik 2. Sang putri tetap dingin seperti bulan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi penolakannya jelas diungkapkan. Kamu mempersulit kami, Yang Mulia. Jangan lupa bahwa keluarga kerajaan telah membesarkan kamu dan menyediakan kebutuhan hidup selama beberapa tahun terakhir, serta sumber daya untuk kultivasi. Sekarang keluarga kerajaan membutuhkan bantuan kamu, bagaimana kamu bisa menolak untuk membantu? Petik 2. Aku akan selalu mengingat semua yang diberikan Yang Mulia kepadaku. Jika dia ingin mengambil hidupku, aku tidak akan melawan sedikitpun. Namun, bahkan dia tidak bisa memaksa aku untuk melakukan apapun di luar kehendak aku. Petik 2.
Sang putri tidak akan terombang-ambing. Kamu, para bangsawan menjadi terdiam. Mereka tidak berdaya melawan seseorang yang menolak mendengarkan alasan apapun. Putri Bi, mengapa kamu sangat menentang gagasan itu? Pasti ada alasannya. Pria dan wanita harus menikah setelah usia tertentu. Kamu mungkin memiliki potensi besar dalam kultivasi, tetapi kamu tidak dapat mengatakan bahwa para jenius dari 10 negara ilahi semuanya di bawah kamu, bukan? Perempuan yang tak terhitung jumlahnya di Miriat Abyss hanya bisa bermimpi menikah dengan seseorang dari 10 negara ilahi. Petik 2. Tolong beritahu Yang Mulia bahwa dia bebas untuk mengambil hidupku jika dia mau, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pernikahan paksa. Sang putri bangkit dan berjalan lebih jauh ke istana tanpa melihat ke belakang. Berhenti, bentak Pangeran Kekaisaran. Putri Bi, keluarga kerajaan tidak pernah bersalah padamu. Karena kamu menolak untuk mendengarkan alasan dan kata-kata lembut, jangan salahkan kami karena menggunakan pendekatan yang lebih kuat. Petik 2. Dia bahkan tidak berhenti. Ancaman tidak mendaftar sama sekali saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Pelayan ini akan mencoba meyakinkannya, Tuan, Jia Gonggong panik dengan panik. Dia juga berpikir bahwa sang putri terlalu keras kepala kali ini. Pernikahan ditulis dalam kartu untuk seorang wanita. Tidak ada yang buruk tentang turnamen. Bahkan seorang putri dari Kepulauan Blue Smoke tidak boleh menganggapnya sebagai akhir yang memalukan untuk dinikahkan dengan 10 negara ilahi. Jia Gonggong terlalu takut untuk menghadapi kemarahan bangsawan. Dia buru-buru mengikuti sang putri ke kamarnya. Yang Mulia, kamu akan menghancurkan diri sendiri karena tidak mematuhi klan kerajaan, Gonggong nada cemas. Dia tumbuh untuk peduli tentang sang putri setelah melayani selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan memaksaku untuk menikah juga, Jia Gonggong? Dia bertanya dengan dingin. Ada jejak ketidakberdayaan di matanya yang beku. Hamba ini tidak akan pernah. Tetapi Kaisar sangat menekankan turnamen ini untuk kamu. Jika sang putri menolak untuk bekerja sama, hamba ini bergetar memikirkan apa yang akan mereka lakukan padamu. Kaisar menyukaimu, Yang Mulia, tetapi pernikahan ini adalah bagian dari rencananya. Jika kamu tidak menaati kehendaknya, kekuatan gabungan semua orang di Blue Smoke Isles tidak akan dapat menyelamatkan kamu. Petik 2. Aku tahu. Dia menghela nafas, terdengar agak bingung. Aku hanya bisa membalas budi Kaisar dengan nyawaku. Kamu tidak boleh, Yang Mulia. Jia Gonggong bergegas keluar. Ada harapan selama kamu hidup. Bahkan jika kamu tidak mau memberikan tangan kamu kepada pemenang turnamen, mengapa kamu tidak tampil? Ada banyak jenius dari 10 negara ilahi yang berpartisipasi. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada pernikahan sekarang, mungkin kamu akan menemukan seseorang yang kamu sukai setelah bertemu dengan mereka. Kamu selalu dapat menemukan alasan untuk menolak pernikahan ketika tidak ada yang menyukai keinginan kamu. Aku percaya bahwa para jenius dari 10 negara suci tidak akan memaksakan pernikahan yang bertentangan dengan kehendak kamu. Mereka semua bangga dengan ganas. Mereka tidak akan mengejar kamu tanpa malu jika kamu tidak menyukainya. Petik 2. Sang putri menatapnya dengan cemberut. Jika aku merusak pernikahan, apa yang akan dilakukan Yang Mulia kepadaku? Hamba ini tidak tahu. Jika kamu tidak muncul, konsekuensinya mungkin terlalu mengerikan untuk ditanggung. Kasim itu menghela nafas. Kaisar telah menginvestasikan banyak upaya untuk mengembangkanmu. Mungkin dia akan mengatur pernikahan lain jika ini gagal. Jika turnamen berakhir dengan tidak berhasil, mungkin kamu dapat berkeliling 10 negara ilahi untuk mendapatkan pengalaman duniawi. Mungkin kamu akan bertemu suami yang kamu sukai. Pelayan ini tidak tahu sumber perlawanan Yang Mulia, tetapi ini tidak bisa dilanjutkan. Petik 2. Aku mengerti, Jia Gonggong. Kamu diberhentikan. Beritahu mereka bahwa aku akan mempertimbangkan untuk tampil dalam beberapa hari, tetapi aku akan membuat keputusan sendiri untuk menemukan suami. Tidak ada yang bisa memaksa aku melakukan itu. Petik 2. Jia Gonggong senang dengan kompromi itu. Dimengerti. Hamba ini akan menyampaikan seperti itu kepada Pangeran Kekaisaran. Petik 2. Begitu Kasim pergi, jejak kekhawatiran muncul kembali di mata sang putri yang indah. Jika Jiang Chen hadir, dia akan sangat terkejut melihat putri. Dia tidak lain adalah Ling Bier, yang hilang selama bertahun-tahun. Dia berkeliaran di dunia sejak melarikan diri dari Regal Pil Palace. Warisan yang ia dapatkan di Paramount Realm meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat dikejar oleh musuh, dia terjadi pada formasi kuno yang misterius. Dia secara tidak sengaja mengaktifkannya dan,
Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia dipindahkan ke Pulau Myriad Abyss. Tujuannya bukanlah Pulau Winterdraw seperti Jiang Chen, tetapi wilayah yang berbeda. Sayangnya, dia terjatuh di tengah-tengah pertempuran. Di tengah panasnya saat itu, Kaisar Kepulauan Blue Smoke yang menyelamatkannya. Ketika dia menyadari potensi luar biasa yang dia miliki, dia mengerahkan banyak upaya untuk memajukan pencapaiannya. Kultivasinya berkembang dengan pesat selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, Kaisar memiliki agendanya. Dia melihat rahmat uniknya sebagai kesempatan. Dia ingin mengatur pernikahan antara Lingbier dan keturunan dari 10 negara ilahi untuk membina hubungan yang lebih dekat antara Blue Smoke dan negara-negara ilahi. Dengan kata lain, dia hanyalah salah satu dari pion Kaisar. Meskipun dia berbakat dan pintar, dia terlalu muda untuk memahami hal-hal kecil dalam politik. Ketika dia menyadarinya, dia sudah terjebak dalam kurungan pembuatan Kaisar. Chapter 1650, It's Her. Selama bertahun-tahun di Kepulauan Blue Smoke, Lingbier telah meningkat pesat dalam bela diri Dao, berkat sejumlah besar sumber daya yang diakui dari keluarga kerajaan. Dia tidak pernah benar-benar merasa nyaman, tetapi dia berterima kasih kepada Kaisar. Bahkan setelah dia mengetahui tentang niat sebenarnya Kaisar, dia tidak bisa menemukannya dalam dirinya untuk membencinya. Bagaimanapun, dia telah diselamatkan oleh keluarga kerajaan dan telah memperoleh banyak dari mereka. Dia bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Meskipun dia sangat menentang turnamen untuk tangannya, dia tidak membenci keluarga kerajaan sebagai hasilnya. Dia adalah wanita yang pintar. Dia berusaha menemukan solusi begitu dia tenang. Apa Jia Gonggong kata itu masuk akal. Tidak ada gunanya baginya untuk tidak mematuhi keluarga kerajaan dan mempermalukan mereka sekarang. Dia harus bekerja sama dengan mereka sampai batas tertentu selama turnamen. Jika pemenangnya adalah seorang kultivator dari 10 negara-negara ilahi, selama dia menolak untuk menyetujui kesakitan karena kematian, bukanlah sifat bangsa-bangsa ilahi untuk memaksanya menikah. Bahkan jika itu terjadi, dia akan lebih cepat mati daripada mengakui. Lingbier telah mengambil keputusan. Dia akan mengambil langkah demi langkah dan menyeberangi jembatan ketika dia sampai di sana. Tidak ada perubahan fakta bahwa dia terjebak. Apa yang harus dia lakukan adalah menunggu kesempatan daripada kehilangan dirinya dalam kemarahan. Dia menjadi tangguh setelah penghancuran sekte dan sedang dalam pelarian tanpa tempat untuk menelepon ke rumah. Masih ada pilar iman yang mendukungnya sepanjang cobaan hidup. Itu mencegahnya kehilangan semua harapan dan menyerah begitu saja. Iman itu datang dari hubungannya dengan domain manusia yang jauh, ke domain Myriad, dan ke istana pil regal. Itu adalah ikatannya dengan ayahnya, saudara perempuannya, dan tentu saja, saudara juniornya, yang senyum dan suaranya tetap jelas dalam ingatannya bahkan setelah 10 tahun. Kakak junior yang pergi ke neraka bersamanya di Paramount Realm, yang menyelamatkan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun telah berlalu. Apakah tragedi yang menimpa Regal Pil Palace berakhir? Apakah mereka yang dia sayangi hidup-hidup dan sehat? Dia tidak memiliki petunjuk, dan tidak ada yang dia inginkan selain menemukan jawaban. Dengan sumber daya dari Kepulauan Blue Smoke, Dao bela dirinya berkembang dengan kecepatan luar biasa dan dia mencapai Kaisar Agung awal. Dia mungkin tidak menonjol di antara pemuda di Pulau Myriad Abyss, tetapi dia mulai berkultivasi lebih lambat dari para jenius itu. Dia menerobos dari dunia sage ke Kaisar Besar hanya dalam beberapa tahun, yang merupakan keajaiban. Meskipun dia jauh dari tak tertandingi dalam wilayah manusia, dia menantikan hari dia mencapai puncak Kaisar Agung atau bahkan setengah langkah Empirean. Tidak ada yang akan menghentikannya untuk kembali ke wilayah manusia saat itu. Dia ingin membalas dendam, tetapi yang dia inginkan lebih banyak adalah menemukan orang-orang yang dia sayangi. Yan Qingsang mendatangi Jiang Chen dengan semangat tinggi. Kamu tidak dapat mencapai tujuan kamu dalam semalam, saudara. Berhentilah berkultivasi selama sehari dan bertarung di turnamen bersama aku. Petik 2. Kamu akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi. Tentu saja, sudah lebih dari 20 hari dan aku akan terlambat jika aku tidak mengambil bagian sekarang. Aku mendengar bahwa 200 atau lebih telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Petik 2. Bisakah aku menolak? Jiang Chen tersenyum kecut. Kamu tidak bisa, Yan Qingsang menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu harus ikut denganku. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Pilihan ada di tangannya. Dia mulai bosan setelah berkultivasi berhari-hari.
Ini bisa menjadi istirahat untuk mengeluarkan uap. Selain itu, Yan Qingsang telah mengoceh tentang putri misterius Blue Smoke Isles setiap hari. Hal itu membuat dia gelisah. Sang putri akhirnya akan muncul. Bahkan Jiang Chen agak penasaran tentang betapa cantiknya dia, dengan sengaja menolak untuk tampil hingga berhari-hari dalam acara tersebut. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, suara Chipper terdengar dari belakangnya. Aku dengar kamu akan bertarung di turnamen hari ini, sepupu Qingsang. Bolehkah aku ikut bersenang-senang? Petik 2. Suara Huang memberi Jiang Chen jeda. Yan Qingsang terkekeh, tetapi keduanya ternganga serentak ketika mereka berbalik. Huang mengenakan pakaian pria, semangat ekspresinya melengkapi penampilan pria tampan. Satu-satunya masalah adalah wajahnya. Dia masih terlihat sedikit terlalu cantik sebagai pria. Apa, tidak bisakah aku pergi? Dia tersenyum riang pada Yan Qingsang. Huanger, apakah kamu juga akan bertarung? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Petik 2. Dia tersenyum malas padanya. Jika aku bergabung dengan pertarungan, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menang. Yan Qingsang mengangkat bahu. Aku baik-baik saja selama para tetua setuju untuk membiarkanmu pergi. Ayo, dia melirik Jiang Chen, diam-diam memberitahunya untuk meninggalkan Huang sendirian. Jiang Chen jengkel dengan reaksi dijaga Yan Qingsang, tetapi tidak mengomentarinya. Dia tahu masih ada beberapa orang yang mengawasi setiap gerakan Huang. Tidak bijaksana baginya untuk mengatakan apapun. Mereka bertiga tiba di arena. Jiang Chen memperhatikan bahwa ada beberapa aturan baru. Peserta yang belum pernah bertarung sebelumnya harus mendapatkan 10 kemenangan beruntun dalam kontes pendahuluan, setelah itu mereka bisa memasuki tahap perantara. Hanya pada saat itulah mereka dianggap layak untuk dipertimbangkan sang putri. Untuk para jenius dari 10 negara ilahi seperti Yan Qingsang, tidak sulit untuk mendapatkan 10 kemenangan berurutan. Setelah hanya beberapa jam, dia memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Pada saat itu, turnamen ditunda. Kerumunan di sekitar arena meningkat pesat. Keluarga kerajaan Blue Smoke berjalan keluar dengan platform tinggi. Seorang pangeran kekaisaran setengah baya menekan telapak tangannya, diam-diam menunjukkan kepada kerumunan untuk diam dan membiarkan dia berbicara. Obrolan mereda. Apakah sang putri keluar? Kebanyakan dari mereka ada di sini untuknya. Setelah berhari-hari mengajukan petisi dan menunggu bagian mereka, apakah sang putri akhirnya akan tampil? Antisipasi tampak jelas di wajah mereka. Yan Qingsang melompat dari panggung dan berdiri di samping Jiang Chen, mengedip pada saudaranya. Sang putri akan datang. Baiklah, aku tahu kamu sudah menantikan saat ini. Jiang Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia hanya datang untuk menemani Yan Qingsang. Dia sama sekali tidak tertarik pada sang putri. Anehnya, Huanglah yang tampaknya lebih mengantisipasi perkembangan. Dia memiliki senyum geli di wajahnya dan lengannya menyilang di depan dadanya. Yan Qingsang meliriknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu terlihat lebih bersemangat dari aku? Dia bingung karena Huang selalu tidak senang. Biasanya sepertinya tidak ada yang menarik di dunia. Mengapa sang putri menggelitik minatnya begitu? Bahkan, Huanger telah secara signifikan meringankan setelah festival Batu Giok. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Yan Qingsang tidak tahu apa yang bisa menyebabkan perubahannya. Mungkin mendapat angin segar di festival itu telah mencerahkan suasana hatinya. Itu hanya tebakannya. Pangeran Kekaisaran mengumumkan, terima kasih atas partisipasi kamu yang antusias, para tamu terhormat. Turnamen ini memungkinkan kita untuk melihat betapa luar biasanya para jenius muda dari Myriad Abyss. Gairah kamu mengejutkan dan menyenangkan kami di Kepulauan Blue Smoke. Aku tahu kamu telah menantikan hari ketika putri kami akhirnya setuju untuk tampil. Dia datang untuk menghibur semua jenius muda. Petik 2. Sebuah sorakan menggelegar muncul di bawah panggung. Semua memuji sang putri. Yang mulia, kami ingin melihat sang putri. Tingkat kegembiraan keluar dari tangga lagu. Bagaimanapun, semua orang ada di sini untuk memperjuangkannya. Hari-hari telah berlalu tanpa melihatnya sedikit pun. Spekulasi dipertukarkan dan diedarkan saat dia tidak ada. Putri misterius itu akhirnya ada di sini. Rasa penasaran mereka yang kacau akhirnya akan terpuaskan. Para kontestan tidak bisa lebih bersemangat. Mari kita menyambut Putri Bi yang cantik dan tak tertahankan. Pangeran Kekaisaran menyatakan dengan nada dramatis, membuat berkembang dengan tangannya. Oh, kerumunan itu meledak dengan antusias. Tubuh tegang dengan antisipasi. Dipandu oleh lengan Pangeran Kekaisaran yang terentang,
sejumlah pelayan seragam dan berpakaian halus mengambil panggung terlebih dahulu. Setiap pelayan sangat mengagumkan, memikat perhatian orang banyak. Jika bahkan pelayan cantik ini, seberapa mencolokkah sang putri? Bahkan Yan Qingsang menatap panggung, lehernya menjulur dan matanya tidak berkedip. Lapisan tipis asap naik dari balik panggung yang tinggi, menutupi lantai dengan cahaya perak, lembut dan elegan seperti cahaya bulan. Seorang wanita berpakaian putih perlahan melayang ke atas panggung, membawa aroma pohon osmanthus. Gaunnya lebih putih dari salju, melingkari tubuhnya seperti anggrek yang sedang mekar. Dia menahan dirinya seperti bunga plum yang berbunga dengan bangga di musim dingin. Semua orang menarik napas, jantung berdegup kencang. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan dari sang putri. Lebih dari 90% orang yang hadir merasa rendah diri saat melihatnya. Mata Jiang Chen melebar. Sebuah kilatan-kilat menyambarnya ketika dia bisa melihat wajahnya dengan baik. Itu dia. Kepalanya berputar dan hampir berhenti berfungsi. Dia tidak mengharapkan sang putri menjadi kakak senior Ling Bier. Dia khawatir tentangnya selama bertahun-tahun. Ketika Regal Pil Palace jatuh, dia melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah sekte dibangun kembali dan berita tentang rekonstruksi keluar, dia tidak pernah muncul lagi. Kadang-kadang, bahkan Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia sudah meninggal, tapi sekarang,